Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah, alhamdulillah di negeri ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu menghadiri rumahnya, yaitu masjid, untuk melaksanakan ibadah salat subuh dilanjut dengan kajian pagi itu. Pagi ini kita sampai bab fadlus zuhdi fid dunya wal hathu ala taqallul minha wa fadlil faqri. Qala Allah Ta'ala, innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Wa qala ta'ala, wadrib lahum mathal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha shiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wa qala ta'ala, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala ta'ala, sujina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqan fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Al-ayah. Jamaah yarhamukumullah, ayat-ayat tadi berkaitan dengan zuhud. Imam An-Nawawi
menyebutkan beberapa ayat yang intinya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Digambarkan tadi seperti hujan turun menyirami bumi, kemudian tumbuh bermacam-macam pepohonan. Kalau dalam dunia pertanian bisa dilihat padi. Setelah itu lama-lama dipaneni dan selesai juga, habis. Artinya apa? Dunia ini hanya media yang isinya harta, pangkat, dan jabatan. Media pengantar untuk menuju akhirat. Sehingga pengertian zuhud, sebagian ulama menyampaikan innas zuhda laisa ibaratun an akhlaqil yadi anil mal, bal huwa akhlaqul qalbi anit ta'alluqi bihi. Zuhud itu bukan berarti tidak punya harta, tidak mau kerja, sing penting ibadah, tidak. Yang dimaksud zuhud di sini adalah hatinya tidak terpaut dengan dunia. Jadi harta itu hanya di tangan, tidak masuk ke dalam hati. Artinya seorang muslim wajib semangat kerja juga semangat ibadah. Ketika mendapatkan dalam kerja itu hasil untung yang banyak, harta yang melimpah, yang dimilikinya itu ada hak-hak orang lain yang wajib zakat, yang tidak wajib macam-macam digunakan untuk kepentingan dakwah umat. Sekalipun dia orangnya kaya raya, masuk kategori zuhud. Karena apa? Hatinya tidak hubud dunia. Sehingga ada beberapa pengertian zuhud dari para ulama. Yang pertama, hilangnya hati untuk menguasai harta. Tetapi tidak harus hilang semua. Maksudnya hatinya itu tidak terpaut dengan harta. Yang saya miliki ini milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makna inna lillahi, kita ini milik Allah. Berarti segala yang kita miliki, yang langsung Allah berikan lewat wujud, kita punya badan yang di dalamnya ada mata, kaki, dan seterusnya, yang dengan kasab ikhtiar kerja, punya rumah, punya motor, dan lain-lain yang berbentuk harta, itu semuanya lillah. Lamnya litamlik, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya punya hak pakai, hak guna. Setelah kita wafat, maka hak itu akan selesai menjadi hak ahli waris. Ketika ada ahli waris, kalau ahli warisnya tidak ada, maka menjadi baitul mal, harta yang ditinggal itu. Wa inna ilaihi, dan kita dan seluruh yang kita miliki ilaihi kepada Allah, rajiun, pasti kembali. Nah, harta-harta tadi yang sudah digunakan untuk ibadah, karena hatinya terpaut, maka ikut kembali membersamai kita. Namanya amal soleh. Itu yang nanti di akhirat bermanfaat.
bermanfaat. Sekecil apapun nilai harta yang kita miliki, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, maka akan sampai di akhirat. Baju yang kita pakai, sandal, rumah, yang semuanya itu untuk menopang tegaknya ibadah dan dakwah Islam, termasuk membiayai anak untuk sekolah, mondok, dan seterusnya, itu kan bagian dari tegaknya, syiarnya, berlangsungnya nilai-nilai Islam lewat anak-anak kita. Maka semuanya menjadi nilai sedekah dan akan sampai di akhirat nanti, semata-mata bila dalam melakukan semuanya lillahi rabbil alamin. Karena prinsip hidup kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Imam Al-Junaidi menyampaikan satu definisi bahwa zuhud adalah menganggap dunia kecil. Kecil sekali. Dan menghapus pengaruhnya di hati. Tidak punya pengaruh di hati. Kecil. Dibanding dengan urusan akhirat. Mungkin Bapak Ibu jamaah yarhamukumullah sering mendengar keterangan hadis sahih yang berkaitan dengan sholat sunnah fajar. Itu sholat sunnahnya, bahasa kita qobliyah subuh, 2 rakaat nilainya dibanding dengan dunia seisinya masih bernilai 2 rakaat sholat sunnah fajar. Itu satu waktu. Misalnya hari ini toh, besok lain lagi, yang kemarin lain lagi. Nilai sholat subuhnya bagaimana? Wallahu a'lam. Sunnahnya saja seperti itu. Di dunia ini tidak apa-apanya. Tidak punya pengaruh, hanya untuk mengantarkan. Kata orang bilang, hidup di dunia ini seperti orang mampir minum. Kalau kita bepergian itu di rest area, berhenti sejenak. Perjalanan masih panjang. Di mana? Di akhirat. Sehingga ya, dunia ini tempat untuk bercocok tanam, misalnya masratul akhirah. Bekal yang dipersiapkan untuk di alam setelah hidup ini, di alam barzah maupun di alam akhirat. Sekali lagi, bukan berarti mana zuhud itu tidak suka dunia, tidak suka harta. Oke, suka, tapi hanya di tangan. Hatinya tetap itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Imam Abu Sulaiman Ad-Darimi menyampaikan bahwa zuhud itu meninggalkan suatu amalan dunia yang bila tidak ditinggalkan akan menjadikan kurang dekat dengan Allah. Contoh dalam kehidupan, kalau saya imdad, saya Bu Aliyah, mendengar azan, padahal sedang sibuk ngurusi pekerjaan yang penting misalnya, itu urusan dunia. Dipanggil azan hayya 'alas shalah, maka saya hentikan pekerjaan saya dan saya menuju panggilan Allah. Itu bagian dari pengertian dari Imam Sulaiman ini. Saya kerja ibadah, mencari nafkah ma'isyah ibadah. Di atas ibadah ma'isyah ini, di atasnya masih ada
yaitu ibadah nomor satu sholat. Wala dzikrullahi akbar. Jadi sholat itu zikir yang paling berat, ibadah yang paling besar pahalanya setelah akidah al-imanu billah. Sampai Rasul ditanya, as-sholatu ala waktiha. Sholat yang ditegakkan tepat pada waktunya. Ya jeda setelah qomat berapa menit, kemudian setelah azan berapa menit, terus qomat kita sholat benar-benar Allah. Jadi kalau dalam grammar bahasa Arab, Allah itu nempel, tapi fauqa itu di atas. Terjemahnya sama di atas. Tapi kalau Allah ini nempel. Kalau fauqa di sini. Artinya apa? Sholat yang afdol itu tepat pada waktunya. Sesuai dengan yang Rasul contohkan. Tidak menunda nanti. Sebentar lagi, ini kurang sedikit. Apalagi sampai menyandarkan. Paling nanti qomatnya agak lama. Setelah itu baca suratnya panjang. Masih nyanda. Ini jangan sampai. Kalau sudah Allahu Akbar azan, stop kesibukan kita. Sekalipun itu namanya ibadah, tetapi di atas ibadah itu ada yang tertinggi sholat. Fadhkuruni azkurkum. Dan di sini ayat menerangkan bahwa zikir yang tertinggi adalah sholat. Sehingga berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ringkasan dari beberapa pengertian hadis zuhud itu disimpulkan kesenangan hati dan badan dalam mencintai dunia ini untuk mencari keberkahan Allah, yaitu ibadah. Artinya apa? Orang ibadah tidak luput dari materi. Kita sholat di masjid perlu bangun masjid. Bangun masjid ada biaya. Rame di masjid ada lampu, bayar listrik, ada AC, kipas, karpet, dan semuanya itu bisa didapat dengan membeli. Membelinya dengan harta, kalau di sini rupiah. Sehingga tetap semangat kerja. Cuman ada batasan-batasan yang harus diperhatikan. Ya, ada satu hadis, saya bacakan hadis langsung yang berkaitan dengan zuhud. An Abil Abbas Sahal ibni Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah tullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ushud fid dunya yuhibbuka Allah washud fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairu bi asanid hasanah. Ini sampai derajat hasan, sampai Imam Al-Albani juga menghasankan hadis ini. Seorang lelaki datang menemui Rasul dan bertanya. Ini pertanyaan yang sangat baik. Ya Rasulullah, tunjukkan untukku satu amalan, satu perbuatan yang kalau saya melakukannya maka saya dicintai Allah dan juga dicintai manusia. Jadi hablum minallahnya kuat, minan nas juga kuat.
Rasul menjawab, subutlah kamu dalam masalah dunia, maka Allah akan mencintai kamu dan juga manusia yang lain akan cinta kamu. Artinya apa hadis ini? Simbolkan satu, al-qanaah birizki al-halal waridho bihi ba'da badli aqsal juhdi fis-sa'yi wal amal. Menerima rizki pemberian Allah yang halal. Karena kadang-kadang ada haram tapi ridho. Tidak benar. Jadi menerima pemberian rezeki yang halal. Setelah dengan usaha sungguh-sungguh bekerja sudah optimal, maksimal, dapat hasil 1.000 rupiah, alhamdulillah. Ini yang terbaik dari Allah untukku dan keluargaku hari ini. Tidak ada aduh gagal, aduh kurang banyak, mumet kene ngemanda, berhusnudzon. Ingat hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Ini bagian dari zuhud dengan qanaah. Sehingga ada seorang ulama mengatakan wal qani'u ghaniyun walau kana ju'a. Orang yang qanaah itu termasuk orang yang cukup. Sekalipun kadang-kadang makan itu pas-pasan. Sehari kadang-kadang 2 kali, itu pun nasi sama lauknya paling tempe. Tidak bisa telur apalagi daging. Tapi kalau hatinya itu anteng, nikmat, ridho, rela. Tidak boleh, aduh itu kok makannya sate, saya ini memang rezeki saya hari ini tempe, alhamdulillah. Yang kedua, at-ta'affuf anil haram wal ihtiyat lisubhah wasyukru alal halal wa infaqihi fil wujuhil masru'ah. Menjaga diri dari harta yang haram dan hati-hati tidak masuk ke lubang subhat. Kalau ini subhat ini tidak diambil, karena jelas di hadis itu sebutkan innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna kafirun nas. Dilanjutkan faman waqa'a fis subhat waqa'a fil haram. Digambarkan karroiyah haulal himah. Seperti seorang pengembala, kalau sekarang gambarannya seperti angon kambing, sampingnya itu padi sing hijauannya, sampingnya nyaplok atau serumput yang hijau. Jadi faman waqa'a fis subhat waqa'a fil haram. Hati-hati. Yang halal jelas halalnya diambil. Yang haram jelas haramnya ditolak, tidak diambil. Dan yang subhat samar haram apa halal orang kena ditinggal. Wasyukur alal halal. Tidak cukup syukur, tapi diinfakkan di jalan Allah. Sekecil apapun rizki pemberian dari Allah disyukuri. Kalau itu halal. Kalau haram, alhamdulillah judi menang. Tidak pas. Ya, judi menang alhamdulillah.
Ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah kok menang. Kalau tahu haram ya sudah. Tidak usah diambil, dikemanakan hanya sama biayanya kalau memang menang. Biar tidak jadikan mudarat. Ini ada kalimat wa infaqu fil wujuhil masru'ah. Menginfakkan harta setelah syukur tadi di jalan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan semaunya sendiri. Kadang-kadang muncul kata orang Jawa, duitku dewe sakarepku. Nah, ini kalimat setan. Kalimat yang benar, ini uang saya atas kerja saya, tapi semuanya ini titipan dari Allah. Kita infakkan untuk kepentingan yang disyariatkan. Nah, bapak keluarga, biaya anak sekolah, mondok, itu kan bagian dari infak yang disyariatkan. Bantu fakir miskin, kemisan di masjid dalam pengajian ada kelompok, itu bagian dari infak yang disyariatkan. Yang ketiga, ayyakuna ma fi hadil hayah min malin wa mata'in fi yadil insan la fi qalbihi. Wa anna jami'a ma fiha wasilatun la ghayah. Jadi yakin bahwa dalam kehidupan ini butuh harta, butuh kesenangan. Itu setiap manusia. Tapi ingat, itu tidak masuk di hati. Hanya di tangan. Hatinya ini lillahi milik Allah. Saya dititipi. Besok titipan ini pasti ditanya oleh Allah. Dimintai pertanggungjawab. Ingat hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ada taksis lagi, masih hadis yang sama. Wal mar'atu ra'iyah fi baiti zaujiha. Tambahan lagi fi waladiha, fi waladihi, dan juga anak dari suaminya itu. Jadi kalau sudah kullukum ra'in sudah mutlak. Setiap kamu adalah pimpinan. Dan besok dimintai pertanggungjawab atas segala yang telah dilakukan di dunia, termasuk penggunaan harta. Nah, tambahan perempuan, kecuali tambahan lagi apa? Tanggung jawab atas rumah tangga suaminya, plus ngopeni anak-anak dari suami itu. Ini double perempuan sebagai istri. Seluruh yang ada di dunia ini menggunakan wasilah harta, wasilah pangkat dan jabatan dalam dunia politik. Ada wasilahnya. Apalagi orang yang punya jabatan, yang tanda tangannya laku, itu luar biasa. Wasilahnya luar biasa. Sehingga muncul kaidah usul fikih, la yatil wajib ila bifa wa wajib. Sesuatu yang menjadikan wajibnya terwujud, maka sesuatu itu bisa menjadi wajib. Kalau di kota kita ini perlu pimpinan yang Islamnya kuat, sebab banyak kemaksiatan. Ketika pimpinan kota itu kuat Islam yang membuat satu tanda tangan itu, tempat maksiat tutup menjadi ditutup, maka orang Islam wajib milih pimpinan yang seperti itu. Karena cukup dengan tanda tangan, maka tempat maksiat itu bisa ditutup. 1000 orang gembor-gembor, sampai 100 kiai ustadz gembor-gembor, tapi tetap yang punya kuasa tempat itu mengizinkan, tidak akan bisa nutup. Dan ini nanti maksudnya pentingnya dakwah politik yang Islami. Tapi kadang-kadang kita belum mampu, masih kalah dengan uang.
dengan money politik itu masih kalah. Nah, karena apa? Zuhudnya hilang. Ketika zuhudnya masuk, money politik tidak akan ada. Kita ini kan sementara di dunia. Besok akan ditanya. Dulu milih A, milih itu karena apa? Karena kasih uang banyak. Ditanya. Masuk ke TPS, ditanya. Orang zuhud, saya pilih yang terbaik. Demi apa? Tegaknya dakwah Islam. Jadi semuanya wasilah, la ghayah, bukan tujuan. Yang mengantarkan. Kalau jenengan pasang genteng di atas atap, butuh wasilah, wasilahnya mau pakai tangga. Tujuannya apa? Biar nempelkan genteng di atas tidak bocor. Genteng pecah, harus diganti. Cari alat yang bisa mengantarkan ke sana. Tangga. Nah, tangga itu wasilah, menjadi wajib untuk apa? Memasang genteng. Tujuannya masang genteng. Itu. Yang ketiga, laisa zuhdu bil fakri wal istijdai wat tadallul wal kasab. Wa innama huwa yughnin nafsa wat ta'affuf wat tadhiyah bil mal wa nafsi fisabilillah. Zuhud itu bukan berarti lah fakir, oh sing penting ibadah beres. Tidak. Malas. Tidak. Tetap semangat. Ikhtiar. Semangat usaha. Secara zahir syariahnya dipenuhi. Kalau saya ingat kaidah dalam kitab Subhat itu Ahlussunnah wal Jamaah pahamnya wa indana lil abdi kasbun kullifa bihi walaki yu'assir fa'rif. Paham kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus ikhtiar, usaha. Usahanya profesional, optimal, ilmunya ada, diterapkan, dicakap, dan tawakal kepada Allah. Tapi ingat, usaha kita tidak bisa menentukan goal atau berhasil. Semuanya kembali kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Fa'rif, ketahuilah bahwa kita hanya punya rencana, ikhtiar. Semua Allah yang menentukan. Orang kudu beres. Tidak bisa. Ada peran Zat yang maha segalanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengorbankan harta dan jiwa demi tegaknya jalan Allah, agama Islam. Karena tadi kan banyak ngurusin anak, keluarga, itu bagian dari sabilillah. Ngurusin masjid, sing jadi Pak RT, ngurusin warga. Sepekan sekali bersih-bersih bareng dengan keluarga, itu bagian dari sabilillah. Pastikan itu lillah. Jangan syarat jadi RT orang melu RC. Terus dong jadi RT sergap semangat. Dong syarat jadi RT orang ngurus RC. Nah, ini berarti tidak lillah karena li RT. Lillahnya hilang. Yang nomor 5, innama yakunu hubbud dunya matmuman idza kana itharon li syahwati nafsi wastigholan bi ghairi haqq. Cinta dunia menjadi tercela, aib dan tidak baik bila kecintaan kepada dunia itu sampai melalaikan kebenaran.
Artinya apa? Menghalalkan segala cara. Hari ini muncul orang mencuri, membunuh orang karena mengambil hartanya. Dalam dunia birokrasi korupsi, sampai kita negara termasuk yang paling banyak korupsinya, itu bagian dari ini. Cinta dunia yang melampaui batas. Kalau kita renungkan ya, orang kaya luar biasa. Yang dirasakan paling segos piring kalau lau opo genenge sak gelas ya kok. Jenengan banyak bawa uang ke rumah makan sing timbangan sepiro? Segos piring. Selesai. Nah wis andek bar. Rumah hebat sing dinikmati sak kamar. Sak dipan kok wis. Sing njoba kabeh sing nyawang tanggane rumah beres iki. Jarang kan yang punya rumah keliling, rumah sendiri di sawang kok rumahku apik ndak ada. Sing nyawang wong sing wong liwat. Kadang-kadang karena besar yang di pojok sana ada sesuatu yang rusak, ndak tahu yang punya rumah. Sing ngerti sapa? Sing tengah resep Pak, sana rusak apa ya? Baru tahu. Ya. Ini. Innamal hayatud dunya lahwun wa la'ib. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kalau kita ngerti paham bahwa dunia itu hanya lahwun wa la'ib, permainan yang menipu, kehidupan yang hakiki adalah di akhirat nanti. Tetapi ingat, tetap dunia perlu untuk bekal ini. Amma hubbuha ay hubbud dunia, mal dan seterusnya, li fi'lil khair wa i'anatil khalqi falaisa bimadmum bal huwa ibadah wa ta'ah lillah. Cinta dunia dan seterusnya untuk kebaikan, untuk menolong sesama, maka itu tidak tercela, bahkan menjadi nilai ketaatan dan ibadah. Infak bisa infak, zakat bisa zakat, luar biasa. Jadi dunia itu tergantung kita. Karena dunia itu makhluk, kita yang punya. Kita juga makhluk Allah. Al-Khaliq huwa Allah. Allah menitipin kita sebagai manusia. Dikasih rizki. Untuk apa? Ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk foya-foya, bukan untuk senang-senang. Karena semuanya besok tidak ada manfaatnya di akhirat kecuali yang hatinya betul-betul ikhlas dan digunakan untuk beribadah kepada Allah. Ingat firman Allah, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbin salim adalah orang yang akidahnya benar, agamanya benar, amalnya benar. Sehingga harta dan anak ini digunakan untuk kepentingan dakwah Islam. Sehingga akan bermanfaat nanti di akhirat. Bermanfaat di akhirat. Kan banyak keterangan hadis, barang siapa yang membangun masjid gini pahala itu kan semua bagian dari harta kan. Di surat Al-Baqarah 261, matal ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah itu kan 1 rupiah dinilai 700. Dari mana? Dari kerja kita dapat penghasilan untuk infak. Bapak Rahmatullah, kesimpulannya bahwa zuhud adalah
memfokuskan hati kita, harta yang kita miliki itu milik Allah dan digunakan untuk beribadah kepada Allah. Sekaya apapun harta yang kita miliki, bila seperti ini kita maksudnya orang yang zuhud. Karena zuhud ini lawannya hubud dunia. Semuanya milik kita, untuk kita. Sekalipun orangnya fakir, tapi angan-angannya hubud dunia, ya maksudnya ada yang hubud dunia. Sehingga yang perlu ditata itu hati. Kita hidup dititipi Allah. Semua titipan Allah ini besok pasti dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, titipan-titipan Allah ini kita gunakan di jalan Allah agar perjuangan kita bisa itu lancar. Karena titipan Allah nikmat, sedangkan nikmat itu pasti dimintai pertanggungan jawab. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Bahkan dalam penjelasan itu ada yang mengatakan ceripit air teh hangat pagi tadi, pagi-pagi, rasanya ceripit teh hangat kayak apa, itu ditanya tuh nikmat. Untuk apa? Ceripit teh hangat itu sampai segitu ditanya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Itu adalah taukid dan nun taukid sekila. Latus'alunna, pasti ditanyai segala kenikmatan yang pernah dirasakan di dunia. Hatta jeripet teh hangat atau kopi hangat. Apalagi makan sampai satu piring marek. Lebih-lebih. Demikian Bapak Rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk berperilaku zuhud. Dunia milik Allah, kita hanya dititipi untuk kepentingan dakwah kita. Semoga akhir hayat kita juga dimuasi dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.